Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Khairul Ikan dengan NIM 211013121002. Nah, di sini saya akan mempresentasikan atau mendemokan proyek akhir saya dari mata kuliah pengembangan open source, yaitu membuat learning dengan Moodle. Nah, yang pertama di sini ada course atau kelas. Di sini saya membuat 10 kelas 10 kelas dari 5 prodi, yaitu ada prodi pendidikan komputer, teknologi pendidikan, pendidikan fisika, pendidikan matematika, dan pendidikan kimia. Nah, kemudian di sini untuk tema saya menggunakan tema akademi. Nah, tema akademi ini kemudian untuk plugin akan saya jelaskan nanti bersamaan dengan saya menjelaskan isi dari konten kelasnya. Nah, karena di sini ketentuannya hanya 2 kelas yang diisi konten, jadi saya mengisi mata mata kuliah aljabar linear dari pendidikan komputer dan pemrograman web dari pendidikan komputer. Nah, saya di sini sudah melakukan kustomisasi. Yang pertama, saya mengganti logonya menjadi logo Roy Learning. Kemudian bagian header, di sini saya menggunakan buatnya email saya. Kemudian footernya juga sudah saya rubah. Nah, penjelasan selanjutnya di sini yang pertama pada mata kuliah pemrograman web. Nah, di sini saya memasukkan uh, di announcement atau forum, saya membuat tampilan selamat datang pada mata kuliah pemrograman web 2. Kemudian saya memasukkan gambar dan ada penjelasan, ada CPL dari mata kuliah ini, kemudian dosen pengampu, materi pokok, referensi. Nah, kemudian pada minggu pertama di sini saya membuat PDF kontrak perkuliahan, kemudian forum yang saya tampilkan di sini untuk persiapan minggu kedua, kemudian ada presensi untuk minggu pertama. Nah, di bagian kontrak perkuliahan ini saya menggunakan PDF annotation. Nah, itu untuk library yang pertama. Kenapa saya menggunakan PDF ini? Uh, Kenapa saya menggunakan library ini? Karena library ini dapat membantu kita untuk memudahkan membuka file PDF tanpa harus mendownloadnya terlebih dahulu. Jadi uh, setelah kita buka activity-nya, maka akan langsung tampilan PDF seperti ini tanpa perlu mendownloadnya terlebih dahulu. Nah, selanjutnya di sini ada persiapan minggu kedua. Saya buat kustomisasi pada HTML dan CSS-nya. Saya buat background-nya berwarna biru, kemudian tulisannya saya samakan dengan header-nya. Kemudian ada presensi untuk minggu pertama. Nah, di presensi ini saya membuat agar siswa dapat mengisinya. Misalnya kita lihat ke dalam. Nah, di sini guru juga bisa mengisi presensinya, misal P untuk presensi, kemudian L untuk telat, E untuk izin, kemudian A untuk apa. Nah, di sini di bawah kan ada total presensinya, kemudian yang telat, kemudian yang izin, dan yang absen. Nah, di sini saya menggunakan library. Saya menggunakan Nah, di sini saya menggunakan plugin mode attendance untuk membuat absennya. Nah, kemudian untuk di bagian sidebar ini terdapat
menu-menu yang bisa membantu untuk memudahkan kita mencari pada bagian minggu keberapa kita ingin membukanya. Misal kita ingin lompat minggu ke-7, kita tinggal klik pada minggu ke-7, maka yang akan ditampilkan langsung kepada minggu ke-7. Nah, kita review dari awal lagi. Nah, untuk minggu kedua ada pengantar. Seperti yang tadi saya edit menggunakan HTML-nya dan CSS-nya langsung. Kemudian ada slide untuk minggu kedua. Nah, yang slide ini saya menggunakan PDF annotation lagi. Karena untuk memudahkan kita membuka PDF-nya tanpa mendownload filenya terlebih dahulu. Nah, kemudian di sini ada membuat tugas, tempat untuk pengumpulan tugas. Nah, di sini ada deskripsi yang saya tampilkan di halaman awal course-nya. Kemudian ada menambahkan file untuk penjelasan tentang tugas. Kemudian di sini ada keterangan sudah berapa siswa yang mengumpulkan dan berapa yang butuh dinilai. Kemudian ada time remaining-nya untuk menunjukkan waktu dari deadline tugas tersebut. Kemudian pada minggu ketiga, nah di minggu ketiga sama seperti sebelumnya ada pengantar yang saya edit menggunakan HTML dan CSS langsung. Kemudian ada slide minggu ketiga. Di sini saya menggunakan PDF annotation juga. Terus ada tugas 2 sama seperti sebelumnya. Kemudian ada persiapan untuk minggu keempat. Nah, di persiapan untuk minggu keempat ini saya edit di HTML dan CSS-nya. Kemudian saya tambahkan API YouTube, frame yang diambil dari YouTube langsung untuk ditampilkan di sini. Nah, untuk kode frame-nya tersebut bisa kita lihat. Nah, pada bagian HTML ini akan terlihat kodenya. Nah, untuk video tadi saya ambil dari YouTube menggunakan iframe ini. Kemudian saya tampilkan pada halaman course tadi. Nah, kemudian ada presensi juga yang menggunakan library attendance sama seperti sebelumnya. Kemudian untuk minggu keempat ada pengantar juga, kemudian ada slide untuk minggu keempat dengan PDF annotation, kemudian tugas 3, kemudian ada forum diskusi dan materi. Nah, untuk forum ini ada deskripsinya, yaitu silakan mendiskusikan materi dan tugas melalui fitur forum berikut. Nah, untuk mendiskusikannya siswa akan disuruh untuk membuat diskusi topik baru untuk menambahkan topik apa yang ingin didiskusikan. Nah, kemudian untuk minggu kelima sama seperti sebelumnya menggunakan iframe yang diambil dari YouTube. Kemudian di sini ada kuis. Nah, kuis ini bisa dijalankan hanya satu kali karena di sini saya menyetingnya untuk timingnya belum saya buka dulu. Kemudian untuk grade-nya di sini ada times allow, saya buat 1 supaya siswanya satu kali saja bisa mengerjakan kuis tersebut. Nah, untuk kuisnya nanti kita coba di akun siswa. Kemudian ada presensi minggu kelima. Kemudian di minggu keenam ada seperti biasa pengantar, slide, kemudian tugas keempat, dan presensi. Untuk minggu ketujuh ada pengantar juga, kemudian slide, kemudian ada foto saya masukkan ke deskripsi, kemudian saya tampilkan di course pack-nya. Nah, ada forum untuk diskusi juga di bagian minggu ke-7. Di sini forumnya digunakan untuk mendiskusikan topik tugas akhir. Kemudian ada penugasan, yaitu untuk pengumpulan proposal. Kemudian ada presensi juga. Kemudian di minggu ke-8 ada ujian tengah semester.
ada pengumuman, itu informasi UTS, materi UTS, dan tata tertib UTS. Dan ada presensinya juga. Nah, untuk presensi minggu ke-8 ini, karena ini TS, saya setting agar siswa tidak bisa mengabsennya secara mandiri. Jadi untuk ini hanya akun teacher saja atau akun guru saja yang bisa mempresensikan siswanya. Kemudian di minggu ke-9 ada pengantar, presensi, dan ada chat, forum chat yang digunakan untuk mendiskusikan presentasi proposal proyek akhir mata kuliah. Nah, untuk masuk ke dalam chat sini kita bisa mengklik click here to enter the chat now. Nah, setelah kita klik, maka kita akan masuk ke room chat tersebut. Nah, di sini juga ada tema yang bisa diubah untuk tampilan dari forum chatnya. Nah, setelah minggu ke-9, di minggu ke-10 ada pengantar, ada tugas 5, tempat pengumpulan tugas 5 seperti yang sebelum-sebelumnya. Kemudian ada slide untuk minggu ke-10 dan ada presensi. Kemudian di minggu ke-11 ada pengantar juga, kemudian ada slide dan ada penugasan dan presensi. Nah, untuk yang lainnya sama seperti itu, sama seperti sebelum-sebelumnya, dan di sini saya menempatkan kuis lagi di pertemuan ke-12. Jadi dalam satu semester ada 2 kuis pada mata kuliah ini. Nah, nanti kuisnya akan kita coba di akun siswa. Kemudian di minggu ke-13 sama seperti yang sebelum-sebelumnya, ada presensi, pengantar, slide. Kemudian minggu ke-16 UAS, ada informasinya seperti pada minggu ke-8 UTS. Nah, kemudian ada forum chat juga untuk membahas tentang demo tugas akhir. Nah, di sini ada presensi. Nah, untuk presensi ini saya setting di minggu ke-8 dan minggu ke-16 agar siswa tidak bisa mengisinya secara mandiri. Karena itu UAS dan UTS, karena jadi lebih baik akun teachernya saja yang langsung mengisikan. Nah, untuk sisanya saya mengizinkan siswa untuk mengisi presensi tersebut secara mandiri. Nah, selanjutnya kita coba untuk ke akun siswa. Oh ya, di sini di bagian tampilan home saya menambahkan slider 3 foto. Pertama ada foto gerbang ulam, kemudian yang kedua gerbang keluar dari ulam, dan ada yang ketiga foto rektor. Kemudian ini ada kelas-kelas yang tersedia di modul ini. Kemudian kita coba masuk dengan akun siswa. Kita coba dengan akun Maisara karena sudah pernah masuk sebelumnya. Nah, di sini di akun Maisara hanya ada kelas pemrograman web, karena karena akun Maisara ini saya masukkan di kelas pemrograman web saja, belum saya masukkan ke kelas yang lainnya. Nah, bisa kita rek di sini partisipannya. Nah, di sini ada 38 partisipan. Nah, dan semuanya student kecuali akun admin yang saya pakai sebelumnya tadi. Nah, kita coba mengisi presensi pada minggu ke-1. Nah, untuk mengisi presensinya, pada bagian sini ada submit attendance. Kita klik. Kemudian kita isi present, let, excuse untuk izin atau absen untuk tanpa keterangan. Misal kita isi present, kita set. Nah, maka hasilnya nanti akan terekam
di akun guru. Nah, kemudian untuk yang lainnya kita coba untuk presensi minggu ke-8. Nah, untuk presensi minggu ke-8 ini sudah saya buka di tanggal 21 hari ini dari jam 1 pagi sampai jam 11 malam. Karena tadi saya setting agar siswa tidak bisa mengisinya secara mandiri, maka akun siswa ini tidak bisa mengisinya. Jadi akun teacher akan mengisikan secara manual. Nah, kemudian selanjutnya kita akan mencoba kuis. Nah, di sini kuis di sini ada keterangannya kita hanya bisa mengerjakannya satu kali. Misal kita time quiz. Di sini saya membuat pilihan ganda sebanyak 20 soal. Kita jawab bebas saja dulu, nanti akan saya skip. Nah, setelah kita selesai menjawab semuanya, maka di sini akan ada penanda yang warna hitam di bawah kalau soal itu sudah dijawab dan ada status jawaban disimpan. Ketika kita submit all dan finish, nah maka di sini akan ada keterangan jawaban itu benar atau salah, dan di sini jika benar kan menampilkan gambar checklist. Kemudian ada waktu pengerjaannya yang untuk menyelesaikan soal tadi. Nah, kemudian ada grade-nya. Di sini saya tadi maksimalkan 5 poin maksimal karena di sini benarnya hanya 5 soal, jadi 25% dari 5 yaitu 1,25. Ini bisa diubah maksimalnya menjadi 100. Nah, kita finish review untuk keluar. Nah, di sini ada grade-nya 1,25/5. Misalnya kita ingin mengubah yang grade di sini, bisa kita lakukan di akun guru. Nah, kita cari yang kuis tadi. Kita setting edit quiz. Nah, kita ubah nilai maksimum grade-nya di sini menjadi 100. Ini kita save. Nah, maka nanti nilai maksimumnya adalah 100. Kemudian coba kita kembali. Nah, di sini terlihat ada attempt 1, artinya yang mengerjakannya baru 1 orang tadi. Nah, di sini ada reviewnya. Nah, karena nilainya tadi kita rubah jadi 100, maka nilainya tadi juga berubah. Yang 1,25 menjadi 25. Karena tadi betulnya ada 5. Kemudian sudah terlihat nomor berapa saja yang salah dan yang benar. Nah, mungkin ini dari mata kuliah pemrograman web 2. Kemudian selanjutnya kita masuk ke mata kuliah yang kedua, yang yaitu aljabar linear. Nah, untuk isinya kurang lebih sama seperti sebelumnya. Di sini ada penjelasan tentang kelasnya. Kemudian ada dosen yang mengajarnya, ada CPL 1, CPL 2. Nah, kemudian ada kontak perkuliahan, presensi, ada slide sama seperti sebelumnya. Kemudian ada memasukkan link, tautan,
untuk mengaitkan YouTube dari video pembelajaran materi sistem persamaan linear. Untuk presensinya saya atur sama seperti pada pemrograman web 2 tadi. Siswa hanya bisa mengisi mandiri untuk presensi 1 sampai 7 dan 9 sampai 15. Untuk yang presensi 8 dan 16 dengan akun guru yang mengisikan secara manual. Kemudian untuk kuisnya di sini ada 2 kuis juga. Sama seperti mata kuliah pemrograman web 2. Nah, untuk kuis di sini sebelumnya saya menggunakan pilihan ganda di sini, dan untuk di aljabar linear ini saya menggunakan esai. Dan saya tambahkan limit waktu yaitu 100 menit atau 1 jam 40 menit. Nah, kemudian isi dari kuis ini berupa esai. Bisa kita lihat. Nah, jadi siswa bisa memasukkan jawabannya menggunakan gambar yang ditulis pada buku, kemudian jawaban tersebut dipoto dan diuploadkan melalui format gambar lewat menu ini. Nah, untuk esai seperti itu. Kemudian untuk tugasnya sama seperti sebelumnya. Kemudian presensinya setiap pertemuan, kuis 2 kali, kemudian ada slide dari materi menggunakan PDF annotation tadi. Kemudian ada forum chat juga untuk mendiskusikan mekanisme UTS. Nah, jadi isinya kurang lebih sama dengan mata kuliah pemrograman web sebelumnya. Nah, jadi di model ini saya membuat user sebanyak 35 user dengan mengambil nama-nama mahasiswa yang mengambil mata kuliah pemrograman open source. Nah, kemudian di sini terlihat akun yang aktif. Di sini karena sebelumnya tadi saya membuka akun Maisarah, jadi di sini ada keterangan aktif pas aksesnya. Nah, kemudian untuk customisasi di sini saya mengubah warna dari headernya yang sebelumnya bawaan dari tema akademi berwarna hijau, saya ubah menjadi warna oranye tomato seperti pada Simari. Nah, di sini saya mengubahnya menggunakan style pada CSS langsung. Nah, untuk headernya saya ambil background colornya tomato. Kemudian untuk logo yang ini tadi saya inputkan di sini. Jadi logo yang bawaan dari tema akan berubah. Untuk hosting dari modul ini saya menggunakan Cloudcluster. Nah, di sini ada model yang saya buat. Nah, saya menggunakan versi 3.11. Nah, untuk hosting ini sisa 3 hari. Jadi saya sudah menghostingkannya setiap hari Sabtu kemarin. Kemudian untuk gambar dari tampilan
kelas ini bisa dikustomisasi melalui setting pada bagian kelasnya. Kemudian kita tambahkan file gambar untuk gambar dari kelas tersebut. Nah, jadi di sini saya menggunakan tema akademi, kemudian saya menggunakan dua plugin yaitu Attendance untuk absen dan PDF Annotation untuk materi, menampilkan slide materi pada pertemuan tersebut. Kemudian untuk kelas saya membuat 10 kelas dengan 5 mata kuliah, dengan 5 program studi. Jadi dari masing-masing program studi tersebut terdapat 2 mata kuliah. Untuk kuis, untuk penugasan saya membuat lebih dari 5 di setiap kelasnya. Kemudian untuk kuis saya membuat 2 kuis, yaitu di setiap mata kuliahnya. Yang pertama sebelum UTS dan yang kedua setelah UTS. Untuk forum dan chat saya juga membuat 2 untuk mendiskusikan hal yang ingin diskusikan di course tersebut, di kelas tersebut. Nah, mungkin itu saja presentasi atau demonstrasi hasil kerja dari tugas akhir mata kuliah pemrograman open source, yaitu membuat e-learning dengan Moodle. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.